alat bukti di pengadilan. Nah, itu menjadi dasar gitu. Dalam satu bukti surat, pendapat ahli tadi. Lalu pendapat ahli dari si yang punya yang versi tadi itu yang memberikan keterangan saksi, bukan ambil luar daripada itu. Karena hukum itu bukan contoh. Saya punya percakapan, tiba-tiba orang lain memberikan keterangan dari handphone saya. Oh, nggak boleh. Harus dengan dasar-dasar hukum yang jelas. Contoh kalau tidak disita handphone saya, diberikan berita acara. Contoh kalau handphone saya mau disita, saya tolak. Ya udah berita acara penolakan. Kalau berita acara penolakan itu kalau gitu bisa di-scroll, nggak boleh. Di-scroll lah itu. Kemudian percakapannya diminta di mana? Telkomsel. Rilis percakapannya, diminta validnya di situ. Tetapi dari situ belum selesai. Berita acaranya diambil dari lembaga terkait, kemudian ahli memberikan pendapat hukum dari percakapan itu, baru itu menjadikan bukti di pengadilan. Jadi jangan seperti bebas-bebas seperti itu, jangan bawa negara ini jadi rusak dalam penegakan hukum. Itu nggak boleh. Itu aja, Mbak. Oh iya, terima kasih Bang. Cukup terang benderang ya. Kita sapa lagi kembali, mungkin Koko si DJ sang Bang lawyer. DJ sang lawyer mungkin ada petua-petuanya, narasi-narasinya silakan. Apalagi tidur sambil dengar musik. Kayaknya dipijat. Saya jawab yang di bawah dulu ya, kok minta izin. Apakah ketika pengacara kita banding nanti JPU hakim yang juga ganti? Nah, kalau kita banding ya pasti jaksa pengacara ya JPU sebagai pengacara negara kan tetap menjawab memori bandingnya sampai kasasi juga sama gitu aja, tidak diganti. Gitu aja kok lanjut. Oke, Abang. Aku Ini kalau melihat nih, seandainya dalam ranah pengadilan, meskipun Bang Jos tadi udah menjawab, saksi dari saksi itu satu pernah menjelekkan Nikita, kedua adalah teman dari pelapor, terus ketiga yang kita dengar-dengar entah benar entah salah diduga bahwa DRG lagi makan sama JPU. Ini menurut Bang Jos ini gimana ya Bang? Apa memang nggak apa-apa seperti itu apa gimana Bang? Jadi gini, kalau saksi ya ahli pernah makan di JPU itu hal mungkin biasa lah. Tetapi kalau umpamanya saksi ahli yang ditunjuk adalah orang-orang yang pernah seperti itu, maka kita akan di dalam hal ya atau pengacaranya pada saat selesai tuntutan nanti dirilis di situ ya kan, dirilis sebagai hal untuk meringankan atau bahkan pembelaan untuk kita di situ dipertimbangkan lagi. Jadi apapun itu selama masih tanda kutipnya masih biasa. Contoh kecuali gini ya, yang dilarang oleh pengadilan adalah hakim berhubungan keluarga dengan salah satu pihak, entah terdakwa atau pelapor, nggak boleh. Tapi selama luar daripada itu kayak jaksa dan lain, tidak ada aturan yang mengatur. Tetapi kalau umpamanya kong kali kong pertemuan di luar, bisa nggak? Boleh dijadikan rujukan pertimbangan. Nah itu nanti jadi pertimbangan hakim. Gitu aja kok. Oke, Bang DJ sang lawyer silakan. Oke, halo, selamat sore. Selamat sore, Kabarnya Abang. semua sehat-sehat ya. Sorry aku sambil nge-gym nih ya. Nah, makanya, iya Bang. Nah, gimana tuh Bang? Gimana ini ya? Aku Objek sih nyimak tadi pengacara Blangkon udah ngejelasin, keren banget itu. Mantap. Top. Cuman gini, mungkin tambahan aja. Memang posisi sekarang ini posisi yang sangat dilematis ya. Buat kita adalah orang-orang yang kita ini fans Nikita Mirzani. Ya, pendukung Nikita Mirzani, tapi walaupun mungkin pengacara Blangkon juga statusnya sebagai seorang pengacara, saya juga status sebagai seorang pengacara, tapi kita jujur kita tidak bisa masuk ke dalam substansi. Kita hanya bisa melihat, menilai, memberikan support yang seperti sekarang ini gitu loh. Kesel sih ada, kesel, gemes gitu loh, tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh misalkan, nah memang Bang Fahmi ini sahabat aku lah, tapi aku juga tahu posisi lah ya kan. Paling kalau dia nelpon aku kasih masukan ya kan, kalau dia nanya aku kasih masukan gitu. Terus aku pun ngasih masukan ya semampuku gitu. Apakah diimplementasikan atau enggak masukan dari aku ini kan kita kan nggak bisa maksa juga gitu. Posisi sekarang kan Bang Fahmi juga lagi sakit, kalau nggak salah update terakhir kemarin tuh. Iya. Aku lihat beliau udah Benar, capek Bang. banget, udah stres. Beliau udah totalitas sih, udah totalitas banget gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau ada pengacara-pengacara lain yang bisa memberikan refresh, ya, memberikan petua-petua, petunjuk-petunjuk yang lain, kadang-kadang kan sehebat apapun kita, kadang-kadang kita suka panik, suka ngeblank. Tapi kalau ada kasih masukan, sering berdiskusi, nah ini ada terobosan-terobosan atau ide-ide baru gitu. Kayak contoh, sekarang kita ini kan sebetulnya sudah melawan penguasa. Ya, kita ini udah berhadapan dengan penguasa gitu loh. Dari awal polisi sudah disetting.
otomatis jaksa juga sudah by setting oknumnya, gitu kan. Nah, tidak menutup kemungkinan hakim pun by setting, ya, gitu loh. Nah, oknum, tapi Allah alam kita nggak tahu, gitu loh. Tapi kalau ngelihat proses dari perjalanan dari A sampai sekarang ini, ya kondisinya memang terlihat seperti itu. Tetapi saya masih berpikir positif, mudah-mudahan belum nyampe kepada majelis hakim settingan ini. Karena apa? Hakim juga pasti takut ngelihat viral kayak gini, gitu loh. Nah, itu yang saya masih optimis. Maka saya cuma menyampaikan kemarin, satu-satunya perjuangan kita saat ini yang paling nanti mungkin yang sangat menentukan adalah saat ini pembuktian saksi-saksi dan nanti pledoi. Nah, saksi dari kita kan kita juga harus menghadirkan saksi ahli yang kita tunjuk. Kalau kemarin ahli dari mereka, otomatis ahli yang dihadirkan oleh JPU dia oke, walaupun secara faktanya saksi itu harus objektif. Dia sesuai dengan keilmuan dia, ya. Dia menerangkan bahwa konstruksi hukum yang terjadi antara Reza Gladys dengan Nikita Mirzani seperti ini loh. Jadi dia tidak boleh menjudge. Yang menjudge adalah biarkanlah hakim yang menilai pendapat-pendapat si ahli itu, gitu. Tapi kita tidak bisa menutup mata, ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pasti, saya yakin pasti itu akan lebih cenderung kepada jaksa penuntut umum, gitu loh. Oke. Nah, begitu Bang Loyet. Nextnya ahli yang kita hadirkan itu pasti akan lebih cenderung kepada kita, karena kita yang menunjuk ahli itu, gitu loh. Misalkan ahli apa? Ahli bahasa atau ahli pidana, gitu loh. Nah, nanti akan diadu nih keterangan ahli yang dihadirkan oleh JPU sama ahli yang dihadirkan oleh kita, dan hakim yang akan menilai, gitu loh. Nah, ini yang sangat fundamental, yang sangat akan menentukan bagaimana nasib Nikita Mirzani ke depannya, gitu. Nah, kalau saya sendiri sebetulnya saya sendiri berpendapat, sebetulnya pengalaman saya sebagai seorang lawyer udah hampir 15 tahun, 16 tahun lah ya, saya biasanya tidak pernah melawan institusi. Saya jujur aja, saya tidak pernah melawan institusi. Contoh misalkan, si Reza Gladys sudah melakukan setting lah, ya kita setting ulang, gitu loh. Kalau saya gitu ya, kalau saya sebagai pengacaranya Nikita Mirzani, saya akan ikutin permainannya, gitu loh. Di jaksa, saya nggak berani ngelawan jaksa. Saya akan minta petunjuk sama jaksa. Saya punya teman-teman di Jaksa Agung, mohon maaf nih, ya tinggal saya minta petunjuk lah. Petunjuk seperti apa nih? Kita kasihlah masukan ke mereka bahwa ini tuh bukan tindak pidana, ini adalah perjanjian. Ini jelas ini bukan pemerasan, gitu loh. Nah, kita intro dulu nih. Mohon maaf sama pejabat-pejabat yang kita kenal di Kejagung misalkan, gitu loh. Nah, cuman tapi oke lah, ini kan sudah terlanjur, sudah nyampe di fase seperti sekarang. Yang hanya bisa menyelamatkan Nikita Mirzani adalah kita support terus pengacaranya, ya kan? Mumpung masih ada kesempatan, bagaimana dari pihak Nikita Mirzani ini harus menghadirkan ahli yang kompeten, yang betul-betul bisa meyakinkan di depan hakim nih. Bukan sembarangan ahli, paling tidak ahli yang udah jam terbangnya udah oke lah, kayak misalkan Khairul Huda, ya kan tuh, ahli-ahli yang Jamin Ginting, ya kan. Nah, itu tuh bisa kita hadirkan tuh, gitu, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap psikis dan mental hakim itu untuk dia mengambil satu keputusan nanti itu. Nah, tadi makanya saya udah dengerin, nyimak tadi yang dijelasin sama pengacara Blangkon nih, luar biasa tadi, udah mantep tuh, udah keren tuh, ya kan. Tapi pada prinsipnya gitu, kalau saya sendiri, saya pasti tidak akan melakukan perlawanan terhadap kepolisian dan terhadap kejaksaan demi menyelamatkan klien saya, ya kan. Kalau saya tidak berpikir cuman pribadi saya pengen viral misalkan, saya akan hantem tuh. Tetapi saya harus memikirkan nasib klien saya. Ketika saya melakukan perlawanan terhadap mereka, apa yang akan terjadi dengan klien saya? Itu saya alamin ketika saya nanganin kasus Komisi Yudisial tuh tahun 2014-2015 tuh, Profesor Taufikur Rahman Sauri. Nah, mereka kan dikriminalisasi tuh, perang antar lembaga negara. Waktu Hakim Sarpin membebaskan penetapan tersangkanya Budi Gunawan, yang kepala BIN yang kemarin baru di reshuffle sama Prabowo, gitu loh.
Nah, akhirnya Hakim Sarpin itu dipanggil oleh Komisi Yudisial. Nah, waktu itu saya yang tanganin, pengacaranya banyak, saya ketua tim, saya dipanggil sana sini TV, tapi saya memikirkan nasib klien saya. Kalau saya banyak ngomong di TV, itu berimpact negatif terhadap klien saya lebih banyak diam. Gitu. Tapi kalau saya banyak ngomong, memang reputasi saya bagus, saya dikenal di mana-mana. Tetapi bagaimana dengan nasib klien saya? Gitu. Jadi yang harus pintar adalah kita sendiri sebagai pengacara. Kita nggak usah ngikutin kemauan klien. Kalau klien itu yang terbaik yang kita berikan gitu loh. Nah, jadi itu sih yang saya agak sangat sayangkan gitu. Tapi apapun bentuknya kan ini sudah terjadi, tetap kita harus support. Ya paling ya itu tadi satu-satunya jalan kita menghadirkan saksi ahli yang kompeten yang bisa merubah pemikiran hakim. Ya kan, yang bisa merubah pemikiran hakim. Oh, ini ahlinya mantep nih gitu kan, hakim nggak berani aneh-aneh, ya kan. Oh, ini udah punya nama besar juga misalkan ahlinya. Nah itu salah satu strategi yang sangat bagus nanti ke depannya untuk bagaimana kita memperjuangkan Nikita Mirzani kalau sudah di posisi seperti sekarang gitu. Oke, terima kasih Bang Lawyer. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi dari yang saya dapatkan. Yang pertama adalah saya kepikiran nih. Sebentar nih tanggal 15 September, Bang Lawyer dengan Bang Jos, apakah terjadi perpanjangan lagi? Apakah kasus ini akan berdasarkan pasal 26 KUHP untuk perpanjangan masa tahanannya atau pasal 29? Itu yang pertama. Karena kalau pasal 29 berarti bisa ditambah tahanan. Kalau pasal 26 berarti stop di situ. Nanti dia bisa bebas walaupun kasusnya tetap berlanjut. Terus yang kedua, saya ngelihat di SIPP, ya kan, yang pertama tuh ada JPU namanya Victor Mauri, ya kan, tetapi yang dihadirkan itu bukan Victor Mauri. Nah, belakangan yang tadinya 5 JPU sekarang menjadi 6. Muncul nama baru penuntutan Oharda. Nah, kami bertanya di sini, aku bertanya secara pribadi nih, melihat ini apakah dimungkinkan memang terjadinya penambahan JPU di antara maksudnya sementara proses yang berjalan seperti itu. Dan terakhir yang ini kita melihat pada tanggal 10 September kemarin, kasus Wan Prestasi dinaikkan kembali oleh pembela Nikita Mirzani, ya kan, di ini. Nah, itu menurut dasar hukumnya kayak gimana? Mungkin satu-satu ya dari Bang Jos dengan Bang Lawyer. Terima kasih. Ya oke, mungkin Bang DJ Bang. Oke, gini. Terkait masalah masa penahanannya Nikita Mirzani misalkan sudah habis, itu tinggal teknis aja, ya kan. Jadi biasanya jaksa itu mengajukan sih, cuman mungkin belum turun, ya kan, surat perpanjangan penahanannya. Tetapi itu hanya teknis, itu tidak akan terlalu berpengaruh besar. Dalam kebiasaan berpraktek, ya, itu pasti akan diperpanjang. Kalaupun sambil menunggu karena misalkan kasusnya sudah viral, ya memang Nikita Mirzani kalau memang masa penahanannya habis bagaimana dijelaskan di dalam pasal 24, 25, 26 sampai 29, ya dia harus dibebaskan dulu. Tetapi biasanya itu perpanjangan sebelum dibebaskan Nikita Mirzani pasti perpanjangan sudah disetujuin oleh majelis gitu loh. Jadi itu hanya teknis aja. Kalaupun memang belum disetujuin, harusnya Nikita Mirzani dibebaskan dulu. Tetapi ini bebas bukan dalam arti dia bebas tidak terbukti. Ini bebas hanya karena memang menurut hukum acara dia harus dibebaskan. Karena kalau nggak dibebaskan dia melanggar hukum, ya kan, melanggar HAM gitu loh. Jadi dia dibebaskan sambil tetap itu berproses untuk penuntutan tetap berjalan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi jaksa ya. Jaksa itu memang terdiri dari beberapa tim. Misalkan ada 10 jaksa, yang baru diturunkan itu 5, ya kan? Yang baru diturunkan 5. Jadi mereka memang kadang-kadang sering gantian gitu loh. Jadi dimasukin aja dulu semua nama-namanya
yang bisa untuk mengikuti sidang nih ya misalkan cuma 5 orang dulu atau 3 orang dulu atau 4 orang dulu gitu. Sama kayak pengacara nih di dalam surat kuasa masuk tuh 10 orang, tapi kadang-kadang pengacara yang datang juga cuma 4 orang, 3 orang, tiba-tiba lagi berproses di persidangan, nongol muka yang baru lagi, ya sebetulnya dia sudah terregister di dalam surat kuasa, biasanya seperti itu gitu. Jadi itu nggak ada masalah kalau itu.